Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Wei Dedeng Tien. Masih bersama saya Mbah Roto dengan mengulas kembali uraian ilmiah tinggi tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta ilmiah. Kaji kita kali ini kita coba mengurai tentang dogma di dalam umat beragama. Yang ini juga disampaikan oleh beliau, Menteri Agama, yaitu Bapak Profesor Nasaruddin Umar, bahwasanya kita semua harus bangkit dari dogma-dogma agama yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini sama persis dengan apa yang dibawakan oleh visi misi kami, yaitu untuk membongkar dogma-dogma agama atau keyakinan-keyakinan agama yang tidak bisa pernah dibuktikan, tetapi diyakini secara terus-menerus hingga menolak kebenaran. Artinya, dengan dogma tersebut itu nalar logika kita sebagai manusia itu hampir tidak pernah bisa berjalan. Hanya berpatokannya tentang apa yang pernah dijalani sesuai dengan orang yang terdahulu dijalani, tapi tidak pernah dibuktikan. Berkeyakinan tanpa pernah membuktikan kebenarannya, itu yang disebut dengan dogma. Karena ini adalah menyangkut tentang agama, sedangkan agama itu adalah berawal dari kapan kita mengenal akan Allah Ta'ala. Awaludin ma'rifatullah. Nah, jadi awal mula orang mengenal akan Allah Ta'ala itulah kapan kita bermula beragama. Jadi ini adalah suatu ketetapan yang tidak bisa digeser atau dengan alasan apapun. Awaludin ma'rifat itu, awal beragama adalah mengenal akan Allah Ta'ala terlebih dahulu. Nah, di lain tempat, ketika ada mendengarkan suatu uraian atau pengajian yang dalamnya ma'rifat atau mengajak ma'rifat untuk berma'rifat mengenal akan Allah Ta'ala, tetapi di lain tempat juga ada yang menyampaikan jangan ma'rifat dulu, syariat dulu diperbaiki. Itu dogma-dogma yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena awal bermula dari agama itu mengenal Allah Ta'ala. Sedangkan buah dari makrifat barulah itu yang disebut dengan syariat. Tetapi banyak dogma di luar sana itu menyampaikan syariat dulu diperbaiki. Apanya yang diperbaiki dalam syariat kalau tidak mengenal akan Allah Ta'ala? Bayangkan saja, orang beribadah hanya dengan syariat tanpa makrifat. Sholatnya, ibadahnya lainnya itu ditujukan kepada siapa, sedangkan sendirinya belum bermakrifat. Itu adalah dogma. Ini dogma yang perlu diluruskan. Awaludin ma'rifat itu awal beragama, yaitu kapan bermula engkau kenal akan Allah Ta'ala. Itu yang utama, itu yang tauhid. Makanya rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Jadi ketika kita telah bermakrifat, pastinya kita bisa bersyahadat. Jadi bersyahadat itu bukan sekedar bersaksi, ucapan, tetapi ada benar-benar yang kita saksikan wujudnya Allah Ta'ala dan Rasulullah-Nya. Jadi bukan sekedar ucapan. Nah, ini juga bagian daripada salah satu dogma, bahwasannya bersyahadat itu hanya sekedar ucapan saja. Padahal kalimat daripada syahadat itu aku bersaksi, artinya harus ada yang disaksikan, bukan
berulang-ulang disampaikan dengan kalimat yang sama, sedang tidak pernah disaksikan. Ini adalah salah satu bagian daripada dogma. Kemudian dogma di antara lainnya, Rasulullah hampir semuanya, mungkin ada 70%-nya itu mengatakan bahwa Rasulullah itu telah tiada, telah meninggal, telah wafat, telah berlindung. Nah, ini yang dogma yang sangat fatal. Padahal Rasulullah itu utusan Allah. Nah, jika Allah itu Maha Nur, maka yang turun daripada Allah adalah nurnya. Maka nur ini mewakili daripada Allah Ta'ala. Nah, wakil atau utusan Allah Ta'ala itu disebut dengan bahasa Arab yang disebut dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu bukan manusia, dia adalah nurnya Allah Ta'ala itu sendiri. Jadi dia tidak akan pernah mati. Nur inilah menempati wadah seorang manusia bernama Muhammad bin Abdullah di alam dunia, sehingga disebut dengan Rasulullah Muhammad. Nabi Muhammad bin Abdullah itu adalah manusianya, sedangkan Rasulullah adalah nurnya yang turun dari Allah Ta'ala. Jadi sangat keliru jika mengatakan bahwa Rasulullah itu telah tiada, telah meninggal, telah wafat. Sedangkan Allah Ta'ala selalu menghampiri alamnya manusia, selalu memakai nurnya. Nah, jika nurnya ini telah tiada, terus bagaimana manusia mengenal Allah Ta'ala? Karena Allah Ta'ala itu maha mutlak, sedang manusia itu relatif. Relatif tidak bisa berhampir dengan mutlak, karena relatif itu sangat bertolak belakang, kontradiksi dengan mutlak. Nah, jadi inilah kekeliruan yang sangat fatal, dan banyak sekali yang mengatakan bahwasanya Rasulullah itu telah tiada dan wafat 1400 tahun yang lalu. Jadi harus bisa membedakan mana yang Rasulullah dan mana yang Nabi Muhammad bin Abdullah. Ibarat presiden itu bukan manusia, tetapi ketika menempati presiden itu ditempati oleh Soekarno, maka wujudnya presiden di alam dunia adalah Soekarno, maka disebut dengan Presiden Soekarno. Nah, jadi antara presiden dan Soekarno itu berbeda. Presiden adalah potensi jabatan, sedangkan Soekarno itu adalah manusia yang ditempati jabatannya tersebut. Maka sedangkan manusia ini memiliki usia, jadi ada usianya, jabatannya, misalkan 5 tahun sekali diganti presiden yang baru, orangnya baru. Tetapi presiden itu tidak pernah mati, tetapi manusia yang menempati jabatan presiden itu akan berganti diganti dengan selanjutnya, manusia selanjutnya, presiden selanjutnya. Nah, begitu juga dengan Rasulullah Muhammad. Rasulullah-nya itu tidak pernah mati. Yang dulu Rasulullah ditempati oleh Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan juga Nabi Muhammad. Nah, manusianya yang Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad itu baru, dan itu pasti tergantikan karena sifatnya jasmania, maka ada saatnya itu digantikan dengan Nabi yang baru. Sedangkan Rasulullah, utusan Allah atau nur yang turun dari surga itu bukan manusia, jadi dia tidak akan pernah mati. Nah, ini yang sangat keliru di zaman sekarang ini, bahwasanya kebanyakan mengatakan bahwa Rasulullah itu telah tiada. Jadi harus bisa membedakan mana yang Rasulullah dan mana yang manusia pembawanya atau nabinya. Nabi Muhammad bin Abdullah itu manusia baru, sedangkan Rasulullah adalah nur yang turun dari Allah Ta'ala, itu adalah kekal abadi yang dia tidak pernah meninggal atau mati. Nah, begitu sehari manusianya telah meninggal, maka nur itu akan berpindah, dilanjutkan estafetnya ke nabi berikutnya. Nah, begitu juga di zaman ini. Di zaman ini nama nabi atau rasul itu tidak dipakai lagi. Di zaman ini sebutan rasul itu di zaman ini disebut dengan walia mursyida yang ada di surat Al-Kahfi 17. Kemudian nama nabi pun
tidak dipakai lagi, disebut dengan al-ulama warasatul anbiya. Namanya memang berbeda, tetapi fungsi dan kedudukannya tetaplah sama. Antara al-ulama warasatul anbiya yang sebagai wali mursyida dengan Nabi Muhammad yang sebagai Rasulullah, atau Nabi Isa yang sebagai utusannya Tuhan Allah, itu adalah sama posisi kedudukan dan fungsinya. Jadi tidak mungkin kita bisa mengingkari adanya Rasulullah. Ibarat matahari yang sampai ke dunia itu pasti sinarnya. Nah, sinarnya itu akan selalu berkekalan dengan mataharinya, tidak akan pernah bercerai-berai. Begitu juga dengan Nur Muhammad atau Nur Rasulullah yang turun daripada Allah Ta'ala, yang mengkapai Nabi Muhammad itu tidak akan pernah bercerai dengan sumber nurnya. Jadi tidak mungkin kita mengakui Allah Ta'ala tapi tidak mengakui Rasulnya, nurnya. Sebagaimana kita mengakui matahari tapi mengingkari sinarnya. Sedangkan matahari itu terlihat dari alam dunia adalah karena melihat sinarnya. Bahkan kalau ketika kita sedang menunjuk matahari, sebenarnya yang kita tunjuk adalah sinarnya, bukan mataharinya. Karena apa? Telunjuk kita nggak sampai kepada matahari, mata kita pun nggak bisa mampu melihat matahari dengan jelas. Tapi begitu orang yang melihat matahari, tinggal menunjuk itu matahari di sana. Padahal itu adalah sinarnya yang mewakili atau fil sifat atau sifat yang mewakili daripada mataharinya. Sebagaimana dengan Rasulullah. Rasulullah adalah fil sifat atau sifat yang mewakili daripada Allah Ta'ala. Jadi ini yang dogma yang sangat fatal adalah mengatakan bahwa tidak ada Rasul di zaman ini. Sedangkan di Al-Quran itu tertulis ada di At-Taubah 28, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah ada seorang rasul di tengah-tengah kaummu pada zamanmu. Sungguh berat rasanya mengharap keimananmu, keselamatan bagimu dengan penuh kasih dan penuh penyayang. Itu adalah bagian salah satu ayat-ayat yang menceritakan bahwasanya akan ada setiap rasul di zaman kita masing-masing. Jadi rasul itu akan selalu ada di zamannya umat manusia masing-masing zamannya. Bukan hanya Rasulullah Muhammad saja. Nah, begitu. Karena Allah Ta'ala menghampiri alam manusia selalu memakai seorang utusan atau rasul. Begitu juga di akhir zaman ini. Hanya saja sebutan rasul itu disebut dengan wali mursyida, dan manusia yang ditempatinya disebut dengan al-ulama warasatul anbiya, atau yang disebut dengan ulil amri minkum, seorang pemimpin manusia yang dikuasakan oleh Allah Ta'ala untuk menunjukkan jalannya, caranya, adaptasinya dalam kita beribadah atau mengenal kepada Allah Ta'ala. Ini adalah yang terpenting, bahwa dogma antara Rasulullah itu manusia yang telah tiada, sedangkan Rasulullah itu bukan manusia. Ini perlu diperhatikan. Bahkan banyak sekali para pendakwah sampai kiai ulama pun nggak mengerti mana yang Rasul dan mana yang Nabi, mana yang nur yang turun dari Allah Ta'ala dan mana yang manusia zahirnya yang ada batasan di dunianya. Ini yang terpenting tentang adanya Rasul di zamanmu sendiri. Memang namanya berbeda, tetapi fungsi dan kedudukannya itu sama. Nah, makanya yang penting, ketika seorang umat atau siapapun tidak bertemu dengan Rasul di zamannya sendiri, otomatis syahadat dalam beragama, hukum Islam yang pertama itu pun gugur. Nah, ini yang banyak sekali. Makanya orang bersyahadat hanya sekedar ucapan saja, tidak pernah ada yang disaksikan, karena telah menganggap bahwa Rasulullah itu telah tiada atau berlindung atau meninggal. Nah, tetapi jika tahu bahwa Rasulullah itu bukan manusia, dan di zaman itu ada, di zaman ini disebut dengan wali mursyida, yang mendapat seorang manusia bernama al-ulama warasatul anbiya atau ulil amri minkum, yang fungsi dan kedudukannya sama, maka
untuk menyelesaikan rukun Islam yang pertama yaitu syahadat pasti selesai. Bukan dirubah dengan kata-katanya, tidak. Karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang awal dan yang akhir. Rasulullah yang awal dan Rasul yang akhir. Nah, jadi di zaman ini pun ada Muhammad yang terpuji, adalah yang mewakili sifat Allah Ta'ala yang di dunia. Ini adalah manusia yang ditempati oleh sifatnya Allah Ta'ala yang ke-100 di dalam Asmaul Husna. Nah, ini yang perlu dicari semua umat manusia. Karena semua agama di zaman ini mesti mempunyai rasul atau utusan Allah Ta'ala, apapun agamanya. Karena jika tidak mengakui rasul di zaman ini, maka sama juga dengan mengingkari Tuhannya. Karena tidak mungkin untuk menuju matahari tanpa melalui sinarnya. Begitu juga dalam kita beribadah mengenal Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, mesti melewati nurnya atau utusannya atau rasulnya. Nah, ini dogma-dogma yang perlu diluruskan karena kekeliruan. Mohon maaf sekali ini saya sampaikan karena zamannya sudah sangat mendistorsi. Awalnya diyakini sehingga menjadi dogma, kemudian mendistorsi. Mendistorsi itu jauh daripada arah tujuan yang sebenarnya, itu mendistorsi. Kemudian yang saya mau sampaikan lagi adalah dogma bahwasanya kita manusia umat beragama itu bisa beribadah menuju Allah Ta'ala dengan kemampuan manualnya sendiri. Ini yang perlu diperhatikan. Padahal logikanya kita manusia hidup di alam dunia, yaitu alam yang dibatasi oleh ruang dan waktu dan juga panca indera. Sedangkan Tuhan kita Allah Ta'ala itu dari ujung akhirat tertinggi, atau dia mengatakan dirinya di ars, dan juga laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan apapun dan tidak pernah kita sebayangan makhluk. Dia unlimited, undefinisi, undeskripsi, dan juga infinity mutlak. Ini adalah dua yang berbeda antara alam dunia yang terbatas dan alam akhirat yang tidak terbatas. Nah, sedangkan manusia yang berbadan zahiriyah, jasmania, yang fisika, itu tentunya akan bertolak belakang dengan metafisika atau unlimited atau mutlak. Karena manusia itu relatif, sedangkan Tuhan itu mutlak. Sampai kapanpun manusia dalam mengenal akan Allah Ta'ala, beribadah menuju Allah Ta'ala, itu tidak bisa dengan kemampuan manualnya sendiri. Karena dibatasi oleh nilai relatif dan mutlak. Relatif itu akan selalu bertolak belakang atau kontradiksi dengan mutlak. Makanya kita membutuhkan suatu teknik agar munajat umat manusia dalam mengenal Allah Ta'ala dan beribadah kepada Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa itu sampai atau bersambung usul. Nah, ini yang terutama. Nah, untuk bisa beribadah menuju Allah Ta'ala yang Maha Mutlak dengan kerelativitasan manusia itu mesti memakai jalan dan cara. Nah, yang kami sampaikan adalah, yang kami sebut adalah metodologi beragama beserta rukun dan syarat. Jadi ada jalan dan caranya. Kenapa pakai jalan dan cara? Karena ini adalah dua dimensi yang berbeda. Jadi kita ada dimensi dunia, alam fisika, menuju di dimensi alam akhirat, metafisika, yang unlimited, infinity, mutlak. Itu mesti memakai teknologi metafisika atau teknologi di alam arwah, karena ibadah kita mesti menggunakan rohani. Nah, ini yang terpenting. Jadi tidak mungkin manusia dalam beribadah menuju Allah Ta'ala yang berbeda dimensi, nah, itu dengan kemampuan manualnya. Karena manusia itu relatif dan Tuhan itu mutlak. Jadi relatif sampai kapanpun tidak akan bisa berhampir dengan mutlak, kecuali hanya satu, yaitu dengan menggandeng unsur yang mutlak. Yang di Al-Quran Ar-Rahman ketiga, ya masarul jinni wal insi instatotum antan budu min akturis samawati wal arfantan budu la tanfuduna illa bisultan. Tidak ada satupun dari golongan jin dan manusia yang mampu menembus batasan penjuru langit dan bumi. Itu case antara dunia dan akhirat tanpa beserta dengan kekuatan Allah. Jadi tidak ada satupun dari golongan jin manusia
yang mampu menembus dari persen dunia ke alam akhirat tanpa beserta dari kekuatan Allah. Nah, jika Allah itu Maha Nur, maka yang turun dari bersama Allah adalah nurnya. Maka tidak hanya dengan nur lah kita bisa berhampir akan Allah Ta'ala yang Maha Nur. Jadi itu ya, karena relatif tidak mungkin bisa berhampir dengan mutlak, maka relatif mesti menggandeng unsur mutlak. Itu Ar-Rahman 33 yang mesti kita menggandeng dengan unsur mutlak, yaitu nurnya. Yang nur ini ada pada manusia seorang pembawanya, nurun ala nur yahdilahu linurihi mayasa, yang dia adalah Rasul di zamanmu sendiri, ulil amri minkum, seorang manusia pemimpin yang dikuasai oleh Allah Ta'ala untuk menunjukkan jalannya, caranya, adaptasinya dalam beribadah atau bermakrifat mengenal akan Allah Ta'ala. Nah, inilah dogma-dogma di antara lain umat beragama, bahwasannya yang perlu diluruskan. Nah, diluruskan itu bukan menyalahkan, tapi menunjukkan jalannya. Jadi bukan sekedar kami menyalahkan, tetapi ini loh yang benar. Karena jika tidak beserta Allah Ta'ala, pasti berserta setan. Pilihannya hanya dua itu saja. Jadi tidak abu-abu. Jadi memang kebenaran itu sangat sakit, nggak enak rasanya, tetapi mesti kami sampaikan bahwa ini keliru, yang benar ini. Kami tunjukkan dengan narasi yang ilmiah dan amaliyah. Karena Nabi mengatakan bahwa Islam itu ilmiah wa amaliyun, karena ya'lu wa la yu'la alai, sangat tinggi dan tidak terlalu bandingnya. Demikian ya yang kami sampaikan pada kali ini. Ini merupakan bagian daripada visi misi Menteri Agama untuk bersama-sama kita semua membasmi dogma-dogma di dalam agama yang tidak dipertanggungjawabkan atau tidak sesuai dengan norma al-aslamu ilmiyun wa amaliyun. Demikian kemudian dipahami dan dimengerti. Salam persaudaraan antar umat manusia di dunia, salam kebajikan, salam taklim marifat, salam kebangkitan tasawuf ilmiah. Illahi anta maksudi wa ridhokamatubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.